Mungkin perlu kenalan nggak? Saya pernah mengisi di sini. Nama saya Eko Nugroho. Saya full timer sudah hampir 3 tahun di GBI Sentro Sidoarjo. Jadi saya pikir saya pernah di sini, saya nggak perlu kenalan lagi, tapi nggak apa-apa. Nggak kenal makanya nggak sayang. Saya diutus Pak Gembala GBI Sentro ke sini, dan terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya berkesempatan untuk berbicara tentang kebenaran firman yang dikasih tema dari GBI adalah komunitas sel dan pertumbuhan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan saya hari ini membuat satu judul namanya provokasi. Aneh gitu kan? Mosok khotbah judulnya provokasi. Baru kali ini kali ya ada judul seperti itu. Kenapa? Provokasi seringkali dikaitkan dengan hal yang negatif. Provokasi seringkali dikaitkan dengan hal yang tidak enak. Provokasi seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang merusak. Jadi kalau saya bisa langsung saja, berikutnya arti dari provokasi adalah satu tindakan, next ya, atau perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk merangsang, next, biar cepat juga ikut membaca ya, atau menimbulkan reaksi emosional, fisik atau intelektual orang lain, yang biasanya juga dirancang untuk memicu perasaan, respon dan tanggapan kuat dan intens. Juga dikatakan, diartikan sebagai usaha yang melibatkan itu baik secara sadar maupun tidak sadar untuk menentang keyakinan, nilai, norma, atau pandangan seseorang yang bertujuan seperti menguji reaksi seseorang, memancing perdebatan, atau mengguncang ketidaksetujuan dalam masyarakat. Dan provokasi dapat muncul dalam bentuk verbal atau non-verbal, melibatkan kata-kata, tindakan, gambar, atau bahkan tindakan artistik yang menantang batas-batas konvensional. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di mana-mana orang yang disebut provokator itu jelek. Saat dulu saya masih di pabrik, kalau ada demo, sejak zamannya dulu sekali ya, mungkin belum secanggih sekarang handphone bisa untuk rekam, saya pakai handycam. Saya cari siapa yang provokatornya, saya cari siapa yang membuat masalah duluan, saya cari siapa yang membalang, melempar batu duluan, membalang. Masuk tuh ya. Saya cari, dan itulah provokator. Pada saat demo saya tidak ngapa-ngapain, tapi setelah demo itu pasti habis semuanya. Itu provokator. Provokator kita sering dengar mereka yang seringkali membuat provokasi. Betul? Apa betul? Nah, itu pun juga didukung, semuanya negatif. Kalau KBBI juga, next, itu dikatakan sebagai provokasi adalah gambaran perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau tindakan yang menghasut seorang dengan berbagai upaya. Jadi dia kata-katanya itu provokatif, itu kata-kata membangun semangat, tapi semangat yang negatif, membangun opini, membuat reaksi emosional dari masyarakat atau dia. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan begitu. Itu juga didukung oleh Wulan Furi, seorang praktisi dan dosen institusi Setyami. Dia mengatakan provokasi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk merusak tatanan hidup yang sudah baik dan membangkitkan kemarahan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Jelas ya, kalau provokasi itu kan jelek ya. Jelas banget, gak ada baiknya. Gak ada baiknya memprovokasi itu. Tapi kok dipakai judul gitu ya, ada banyak hal. Karena memang ada sesuatu yang berbeda. Dari Webster Dictionary, ada terjemahan dari bahasa Inggris, itu juga mengatakan bahwa hal-hal yang provokasi itu bukan semata-mata negatif. Karena memang kebanyakan diartikan negatif. Tetapi dari seorang dari kamus ya, Webster Dictionary itu mengatakan dimunculkan suatu perasaan atau suatu tindakan yang mengarahkan respon kepada perhatian seseorang. Contohnya begini, saya ini bukan lucu, sayangnya nggak pintar lucu. Perkataan saya biasanya mengundang tawa. Itu menimbulkan respon. Sayangnya saya nggak bisa lucu. Dan kan ketawa, nggak bisa lucu ketawa. Atau menimbulkan satu tanggapan yang lain mengandung makna pengen meraih sesuatu.
pengen menggapai sesuatu, itu satu provok kepada diri sendiri. Contohnya apa? Aku dijanjini gaji gede di situ, maka dia memprovokasi dirinya sendiri untuk meraih. Bisa dibedakan arti yang pertama dan kedua? Bisa ya. Tetapi memang saya tidak memungkiri bahwa kebanyakan orang mengatakan provokasi itu adalah negatif. Yang disebut provokator itu adalah negatif. Alkitab bagaimana? Kita membaca dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 itu dikatakan begini, dan mari kita saling memperhatikan agar kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Amin. Terjemahan lain yang dikatakan menjadi ayat kenapa saya pilih judul ini adalah dalam terjemahan King James. Dikatakan begini, and let us consider one another to provoke and to love and to good works. Provoke itu provokasi. Provoke yang saya tulis merah itu provokasi. Jadi kalau tidak salah dong kalau saya memakai judul provokasi di sini. Kalau di terjemahan lain di ISW International Standard Version dikatakan, and let us continue to consider how to motivate and one another to love and to good deeds. Artinya apa? Untuk memotivasi satu dengan yang lain, untuk mendorong, untuk memotivasi untuk berbuat baik. Jadi walaupun kita tahu bahwa provokasi itu adalah negatif, tetapi kita bisa memahami ada sisi lain yang dipakai oleh Alkitab. Nanti kita akan menjelaskan kenapa Paulus menggunakan kata ini di Ibrani, cuma di Ibrani. Nanti kita akan lihat di terakhir. Provokasi seringkali dilakukan orang yang biasanya adalah di media sosial. Kalau ada sesuatu cepat-cepat, bukan menolong, tapi buat konten. Ada kejadian kecelakaan, siap-siap keluarkan handphone. Ada tetangga lagi gegeran, siap-siap keluarkan handphone. Bukan melerai, bukan menolong, tetapi membuat konten. Nah, viralkan. Sedikit-sedikit viralkan. Dilakukan oleh individu. Kenapa? Dia memberikan reaksi maksimal, emosional, kontroversial, dan perdebatan dengan menggunakan platform sosial yang ada. Jangan dulu ya. Fenomena ini sangat banyak kita temui di dalam lapangan, yang mempunyai pesan yang bertujuan untuk merangsang tanggapan intent dari para pengguna sosial. Ya kan? Entah itu kontennya berbentuk apa, artikel kah, video yang sering jadi bukan YouTube, video yang sering kali. Dan saya juga membuat konten hari ini. Nanti kalau seandainya saya dapat kontennya dari Bu Gembala atau Mas Jos, tak kasih share-nya. Saya biasanya kasih seperti itu habis khotbah. Saya videokan selalu. Jadi saya diminta izin untuk memvideokan. Oleh karena itu perlu di dalam media sosial itu yang namanya digital etiquette. Orang tidak pernah memikirkan etiket di dalam bersosial dengan menggunakan media. Tidak pernah menggunakan etiket yang baik. Sehingga konten-konten itu lebih banyak menjatuhkan, konten-konten itu lebih banyak menghasut, konten-konten itu lebih banyak untuk membuat kebohongan dan seterusnya. Tetapi kita lihat di sini, mereka bertujuan apa? Supaya diakses semua orang, supaya dapat semua orang tahu. Kalau tujuannya baik, misalnya seperti kasus-kasus kayak pembunuhan Vina. Nah, itu kan menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan konten itu, polisi gak berkutik. Ada tujuan baik ternyata. Itu provok. Jelas ya? Itu provokasi. Dan di sini Paulus mengatakan, marilah kita saling memperhatikan, atau di dalam terjemahan King James untuk memperhatikan satu sama lain, memprovokasi di dalam kasih dan perbuatan. Mau nggak diprovokasi? Mau kalau tujuannya itu, karena ada banyak hal yang tidak baik. Jadi kita sekarang sependapat bahwa provokasi di sini artinya adalah untuk mendorong sesuatu yang lebih baik, saling
saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendorong, dan dikatakan di ESV saling memotivasi. Nah, kita lihat di sini adalah saling memperhatikan, next ya. Memang ada tujuan yang lain. Kalau di sini adalah arti yang lain. And let us consider how to stir up, menghasut. Hebat nggak? Artinya akhir satu ayat, tetapi punya tujuan yang berbeda. Sorry, diartikan banyak hal, tetapi penekanannya berbeda, stressingnya berbeda. Sehingga kalau kita mengatakan kelasnya, ada yang mendorong, ada yang memotivasi, ada yang menghasut, ada yang memprovokasi. Berbeda, tapi tujuannya satu. Yang diinginkan Paulus adalah untuk mendukung kondisi seperti ini, agar semua orang mau mengikuti dia. Sehingga bentuk kata kerjanya sebenarnya kata no itu dari bentuk aslinya dijadikan bentuk kata kerja yang kata nomen. Berarti bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali, tidak dilakukan sekali-kali, tetapi diperintahkan untuk terus berulang kali dan menjadi satu kebiasaan di dalam memperhatikan. Jadi kata kerja kata nomen ini dilakukan bukan sekali aja, sudah satu kali berbuat baik selesai, atau sesekali berbuat baik selesai, tetapi dilakukan berulang-ulang kali dan membentuk satu kebiasaan. Jadi katakan saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya di dalam gereja. Hari ini diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kedekatan persekutuan sesama anak Tuhan dipenuhi dan disatukan dengan saling memperhatikan. Itu hebat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwasanya pada hari-hari terakhir ini, kalau kita tidak saling memperhatikan, kalau dengan tidak kontentmen seperti ini, kita akan menjadi rawan jatuh. Oleh karena itu dilanjutkan di ayat ke-25 untuk semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tidak tuliskan ayatnya, tetapi saya tahu Bapak Ibu sudah memahami. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi harus menjadi satu budaya dalam gereja. Paulus menyadari bahwasanya kalau manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya, rentan jatuh bila tidak saling memperhatikan atau mendorong satu sama lain. Pertemuan ibadah semacam ini bukan dimaksudkan untuk mementingkan diri sendiri, untuk melihat kepuasan diri sendiri, tetapi untuk saling memperhatikan satu dengan orang lain. Dan firman Allah sangat mengajar tentang hal ini. Saya akan bisa memberikan beberapa contoh di sini. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5 kita tahu ada orang lumpuh yang digotong. Masih ingat hal ini? Pada saat Yesus ada di dalam rumah, dia banyak mengajar di sana. Ada orang yang lumpuh yang mau disembuhkan. Ya, nanti dibaca sendiri di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5. Di situ tidak ada jalan masuk, kerumunan banyak terjadi. Tidak ada jalan yang masuk. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Sedangkan untuk menerobos kerumunan tidak mungkin. Akhirnya 4 orang ini sepakat, wes digotong hai. Sudah. Terima kasih. Puji Tuhan. Digotong hai. Dinaikkan ke atap. Naik ke atap, bongkar atap. Turunkan dari atap ke bawah agar dia bisa disembuhkan. Ada mujizat terjadi. Kalau dia tidak memiliki orang-orang yang mau dengan sukarela menggotongnya, karena untuk menggotong seseorang itu walaupun 4 orang bukan yang mudah, dia harus naikkan dulu ke atas atap. Itu bukan perkara mudah. Bagaimana halnya dengan keseimbangannya? Gelundung ceplok, iya kan? Tambah parah itu lumpuhnya. Apalagi dari atap dijatuhkan. Luar biasa. Luar biasa ambruk masuknya. Setelah itu dia bongkar atap, dia turunkan. Di situ mujizat terjadi. Karena apa? Ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mau memperhatikan, yang mau peduli, yang mendorong satu sama lain. Mungkin orang mengatakan, terlalu banyak kerumunannya, bagaimana kita bisa masuk?
lemah, gak apa-apa, enggak noe, piye carane, golek tali dan seterusnya. Sampai pada akhirnya niat itu dilaksanakan dan niat itu tercapai karena kesepakatan 4 orang ini. Orang ini lemah, orang ini tidak berdaya, orang ini lumpuh. Apa yang dia bisa kerjakan? Tidak ada. Tetapi untuk melakukan dengan kasih satu tindakan yang baik, 4 orang ini rela bayar harga melakukannya, sehingga orang si lumpuh ini dapat disembuhkan. Ada contoh lain pada saat Yesus sendiri mengajar, ya, dan murid 12, ada juga 70. Dia katakan apa? Ya sudah, diutus berdua berpasang-pasang supaya apa? Saling mendukung, saling menolong. Kalau sendiri itu gak enak. Saya di sini ditemani Mbak Sidik, guru saya. Iya, memang Mbak Sidik, Pak Sidik deh, biar lebih mudah. Kenapa? Saya juga lupa-lupa ingat kesini, sudah terlalu lama. Jadi dia menunjukkan jalan, memberikan dukungan ke saya, mendoakan saya, menguatkan saya, dan memberikan pelajaran-pelajaran, termasuk provokasi. Provokator. Dia provokator saya. Berdua itu lebih baik. Sehingga saya memilih kalau pelayanan keluar itu selalu berdua, jarang sendiri, karena memang tidak berani sendiri, gitu ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, yang penting kita bisa memahami. Karena ada setiap pertemuan ibadah harus semakin giat dilakukan, bukan untuk berpusat pada diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa yang harus diprovokasi? Ya, Kisah 2 ayat 42 dan 46. Saya tidak membacakan, tetapi di sini kita bisa melihat bahwasanya kehidupan yang pertama dari jemaat pertama mula-mula, ya, lanjut Mas, itu membentuk mereka untuk melakukan tindakan saling memperhatikan dengan yang lain. Saya tidak membacakan semuanya, tapi saya akan membacakan yang merah aja. Mereka bersekutu bersama, mereka berkumpul bersama, mereka membacakan roti dan berdoa bersama. Dan bukan hanya itu, mereka bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu menjual hartanya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi tidak pernah ada kekurangan. Karena apa? Bersama-sama. Ini kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang dilakukan. Saya yakin ini seringkali disampaikan pada saat firman Kudus. Tetapi ini adalah memang seharusnya menjadi budaya gereja yang saya katakan. Bukan hanya memprovokasi sekali, bukan hanya sesekali, tetapi menjadi satu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan membiasakan diri. Pada waktu beberapa lalu di Sentro memutar film, kita sering nobar ya, nanti Oktober ini juga nobar. Nobarnya The Paul Apostle. Ada yang pernah nonton film The Paul Apostle? Belum, nontonlah nggak apa-apa. Di situ dikisahkan tentang komunitas jemaat. Mereka dikejar-kejar, mereka masuk di dalam bawah-bawah tanah. Kenapa? Mereka ketangkap, dianiaya, dijadikan umpan singa, dimasukkan ke dalam satu ruangan untuk diadu dengan singa, dan setelah itu dijadikan obor hidup di tiang gantungan, masih hidup, disiram minyak dan dibakar, dijadikan obor kotak. Itu terrefleksi dalam film The Paul Apostle. Di dalam pemerintahan Kaisar Nero yang pernah belajar sejarah, saya tahu. Itu kisah nyata. Mereka dalam kondisi yang sangat tertekan, tetapi mereka tidak lemah iman. Karena dalam pada saat tekanan yang begitu dahsyat, dalam film itu nonton saja, nobar di sini ada TV-nya. Iya kan? Loh iya, saya Oktober ini nobar lagi loh. Nah, itu. Tapi sayangnya kalau kita nobar di Sentro tidak boleh bawa makanan. Karena tujuannya adalah belajar. Di situ dikatakan mereka bersatu.
menjadi mereka bersama-sama dan mereka saling melindungi. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu film-film yang ada di Cina, seringkali kan muncul itu tentang misi di Cina. Itu The Underground, ya. Ada film-film, saya tulis di sini apa ya? The Underground Church. Gereja-gereja bawah tanah. Karena mereka komunis, mereka harus setia kepada partai, bukan kepada Yesus. Partai itu menjadi pertama, partai komunis Cina. Kedua Yesus. Gak boleh kan ngomongin nyembah Yesus. Hukumannya ya sama. Sehingga mereka juga berpindah-pindah saling, dan kondisi seperti inilah, pada masa-masa sulit seperti inilah dibutuhkan kekuatan kesatuan. Dibutuhkan. Jadi perspektif di dalam ayat ini, pengalaman setelah kita dapat belajar dan bertumbuh di dalam iman. Tidak ada yang susah kalau kita bersatu. Kalau sendiri-sendiri ya memang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong di masalah kesatuan ini, apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ya? Saling perhatikan. Pada saat ini saya kasih satu kesaksian dalam satu talk show. Dalam satu talk show yang melibatkan para mantan veteran perang yang menjadi tawanan perang Amerika. Ini talk show nyata dan ini menjadi viral. Mereka ditanya, tawanan-tawanan perang Amerika, Pak, apa yang membuat Anda kuat menghadapi segala siksaan? Dia katakan, pertanyaannya apa yang terberat di dalam tawanan? Dikatakan begini, apapun yang kami sumpah prajurit, kalau ada di Indonesia sumpah prajurit ada, maupun disiksa, kami harus dicopot kukunya, misalnya ditusuk, disetrum, dianiaya, apapun berdarah-darah, muka sudah gak jadi muka, jadi darah semuanya, kami tidak pernah bergeming untuk mengucapkan atau menyangkal negara kami. Apapun yang mereka kerjakan tidak akan membuat kami menjadi patah semangat. Apapun tekanan yang mereka hadis, bahkan mati sekalipun. Tawanan perang itu saat diwawancara, dia mengatakan kami siap karena kami dipanggil untuk itu. Dan setelah dia ditawanan jadi seperti itu. Kalau begitu apa yang membuat lemah? Yang membuat lemah adalah pada saat dia sudah ditangkap, dia di sel sendiri, dipisahkan dari yang lain, dibuat sendiri, karena ada sel-sel yang bawah tanah sendirian itu untuk menjatuhkan mental. Ternyata dia tidak boleh komunikasi dengan yang lain, dia kesepian, dan kondisi itu sangat melemahkan, sangat membuat mereka tidak berdaya, sangat membuat mereka jatuh dan mereka menyerah. Jadi oleh karena itu kebiasaan untuk saling memperhatikan ini supaya ada iman yang bertumbuh harus menjadi kebiasaan kita. Amin. Next. Itu yang harus menjadi kekuatan kita untuk saling memperhatikan. Pendewasaan keimanan akan bertumbuh dalam persekutuan orang beriman. Oleh sebab itu Ibrani 13:2 mengatakan bagaimana pelihara kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpang kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini yang terjadi. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau kuat, jangan berdiri sendiri. Lidi satu mudah dipatahkan. Lidi dalam bentuk sapu lidi itu pepatahnya sudah kita kenal. Sekarang kita sudah melihat banyak hal tentang kasus kisah di Alkitab yang menyatakan seperti itu. Lalu untuk apa kita memisahkan diri menjadi bagian eksklusif saya sendiri? Aku gak ngurus orang lain. Perlu dipikirkan kalau ada konsep berpikiran Bapak Ibu yang seperti ini. Bagaimana dengan saling memperhatikan? Saling memperhatikan itu bukan sekedar sakdelok irek, oh pasti dikit mandangnya gitu, ya. Bukan saling hanya memandang, oh Bu Gembala begini,
Oh Joshua begini. Tidak ditelok. Tidak dilihat. Tidak diperhatikan secara hanya melihat mata saja, tetapi juga melihat bagaimana kehidupannya, bagaimana kebutuhannya. Itu yang dikatakan sebagai ciri khas kasih. Memelihara kasih persaudaraan. Bukan melihat, oh tak ada kecuali. Tidak. Tetapi memperhatikan kebutuhan orang lain. Itu memegang erat iman kita, kasih kita, pengharapan kita untuk mendorongnya. Dan bukan hanya itu, kalau kita ngomong provokasi, perbuatan itu kita lakukan pada diri sendiri, kita juga mendorong orang lain bertindak sama. Ayo rek, saling memperhatikan. Provokasi kepada orang lain juga, sehingga kita bisa melihatnya secara nyata apa yang menjadi manfaat dari kehidupan ini. Mereka yang tertanam dalam sebuah komunitas akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Kenapa? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan ditelok nonton orang ini kita berubah enggak, tetapi sampai ke dalam. Dilihat, bukan searah, dua arah, bukan sekali, sesekali, tetapi berkali-kali dan menjadi kebiasaan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Apa manfaatnya yang kita harus saling memperhatikan ini? Yang pertama adalah bertumbuh dalam kepedulian. Kisah Rasul 4 ayat 23-24 itu dikisahkan tentang Petrus dan Yohanes yang mereka menceritakan kepada imam-imam dan tua-tua mereka. Ketika mereka mendengar itu, mereka memuji Tuhan. Kisahnya apa tak? Kisahnya sederhana. Petrus dan Yohanes itu memberitakan Injil, memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Benar atau salah? Benar. Yesus bangkit. Bahwa ada kebangkitan dari orang mati karena Yesus Kristus. Tetapi kita tahu ada banyak paham di sana di Yerusalem pada waktu itu bahwa orang-orang Saduki itu menentang tentang kebangkitan Yesus, sehingga mereka ditangkap, mereka mudik, harus penjara, mereka harus diperhadapkan kepada hukuman. Tetapi jumlah mereka itu bertambah banyak sampai 3.000 orang, dan orang yang disembuhkan itu juga ada di sana. Maka mereka dibebaskan. Nah pada saat mereka dibebaskan, mereka kembali ke komunitas. Dia ceritakan, aku barusan ditangkap loh, memberitakan tentang bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Dia ceritakan ke komunitasnya. Habis ditangkap di Bait Allah, kembali ke gerejanya, komunitasnya, dia ceritakan. Dan kita tahu mereka memuji Tuhan, mereka mendukung, mereka tetap memberi semangat dan saling mengatakan, ayo jangan takut. Kalau kita memberitakan Yesus sanggup membangkitkan yang mati, mereka semakin giat melakukannya, saling memberikan kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu terjadi banyak hal kan, itu kisah di para rasul awal, berapa pertama terjadi seperti itu. Nah kemudian dia bertumbuh di dalam doa, karena mereka terus kemudian berdoa, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka di dalam doa bertumbuh. Yang gak bisa doa, yang gak bisa doa diajarin. Ayo di dalam persekutuan gak bisa doa, diajarin doa. Di situ dia ada satu pertumbuhan di dalam doa. Dan satu lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah bertumbuh di dalam kesaksian. Karena pada saat itu goyang, bukan itu ya kali ini ada hal ini. Tetapi jelas pada saat mereka menceritakan, mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa. Ini nggak bisa dipungkiri. Adalah sejarah yang membuktikan. Sejarah dan ada bukti nyata yang membuktikan bahwa kejadian ini nyata. Kejadian ini terrealisasi. Tetapi tidak dipungkiri kalau kita di dalam komunitas seringkali ya, komunitas Kristen kalau bukan untuk saling mendukung, saling memperhatikan, tetapi kadang-kadang terjadi selisih paham, terjadi selisih pendapat,
terjadi salah ngomong, menjadi tersinggung, terjadi sesuatu yang gesekan-gesekan yang membuat semakin lama semakin menjadi perselisihan. Itu juga nyata di dalam komsel, gereja, dan di mana pun tempat di sini nggak ada. Hah? Di luar banyak. Terjadi persinggungan, terutama gereja-gereja besar. Gereja-gereja besar rawan terhadap hal ini. Ada banyak persinggungan terjadi sehingga pecah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Yudas 1 ayat 12 katakan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena kurang kasih, tidak memiliki kasih persaudaraan yang tadi saya sebutkan, sehingga kesinggung dikit golek bolong. Ini yang terjadi. Kan bolongku itu ngomong aja oh, siapa jadi? Oh, enggak tanah kini enggak ono. Oh, nah ya itu maksudnya jangan di sini haleluya, di luar oh pun ngomong haleluya, suci-suci dewi. Ini yang terjadi karena tidak ada kasih persaudaraan, sehingga dia menjadi noda dalam perjamuan kasih itu. Mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri, dirinya paling sendiri benar. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-24 tadi, kan kita ngomong satu ayat ya, itu di dalam Ibrani itu dapat disatu tarik benang merah bahwa tujuan budaya saling memperhatikan yaitu mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Betul? Kenapa? Karena penambahan frasa ini sangat penting karena tidak semua perhatian adalah positif. Perhatian negatif bisa saya perhatikan Yosua hanya untuk cari kelemahan dan kekurangannya, supaya suatu saat saya bisa menjatuhkan dia. Oh bisa. Untuk mencari kelemahan itu gampang loh. Untuk memuji orang susah, tapi untuk cari cacatnya orang gampang. Sambil merem aja udah tahu. Ya kan? Sambil tutup mata aja tahu loh, kok hanya si A begini, si B begini. Aduh, gak ada yang bagus dah. Sehingga Paulus menekankan bahwa tidak semua perhatian itu positif. Banyak yang negatif. Kenapa? Menjadikan perhatian sebagai titik akhir yang dia dapatkan. Pengennya dia apa? Golek kelemahannya. Sebagian lagi memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Yang penting diurusin. Sebagian lagi mencari kesalahan orang lain maupun hal-hal yang negatif lainnya. Ini yang sering terjadi kan. Oleh karena itu Paulus mendorong untuk memperhatikan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Sehingga kita bisa memahami suatu hal yang luar biasa, bisa menjadikan dampak yang luar biasa dari provokasi ini. Provokasi untuk berbuat baik. Nah, kalau lebih kasih tahu dong programnya ya. Ada ya? Los ya? Oh, haleluya. Jadi seperti itu. Nah sekarang apa yang dimaksud mendorong dengan perbuatan baik itu? Kenapa kok dikatakan begitu? Gitu ya. Next ya. Karena kata yang mendorong itu parasusmos, itu dikaitkan dengan kemarahan yang cukup serius. Kata parasusmos biasanya dihubungkan dengan kemarahan yang besar atau perselisihan yang serius. Itu terjadi karena memang provokasi kan jelek tadi. Jadi Paulus juga mengatakan untuk mendorong itu juga ke hal yang negatif, tetapi dijadikan sesuatu yang positif. Orang seringkali tidak bisa melakukan hal ini karena tidak memiliki sense of community. Ini saya tulis dalam buku saya. Tidak punya rasa memiliki komunitas, sehingga dia tidak peduli dengan komunitas. Pada saat dia tidak peduli komunitas, dia tidak merasa memiliki komunitas. Tidak punya sense of belonging. Jadi kasih persaudaraan itu sense of community untuk membangkitkan sense of belonging dari jemaat yang mula-mula. Supaya apa? Tujuan Allah itu tidak boleh gagal dalam kehidupan kita, dan itu menjadi ciri murid Yesus untuk saling mengasihi. Identitas orang Kristen saling mengasihi. Tanpa menunjukkan KTP orang tahu orang Kristen itu pasti. Seperti itu. Haleluya kalau disebut begitu. Tapi kalau apa?
suka gosip. Oh, orang Kristen juga bagaimana? Bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, akeh, ojo. Angel, tuturannya. Angel is tuturannya. Ya. Oleh karena itu, bahwa supaya kita tetap menjadi penyala-nyala, janganlah dilanjutkan dengan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Kenapa disebut parasismos yang dihubungkan dengan kemurahan yang menggebu-gebu, yang serius, perselisihan yang serius terjadi. Karena Paulus ingin budaya itu bisa mendorong dalam perbuatan baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa saling mengasihi, dan dikatakan dengan menyulut, ya, parasismos itu menyulut, memicu. Itu dikaitkan dengan perbuatan kemarahan yang sangat besar yang terjadi. Kenapa kok bisa seperti ini? Latar belakangnya adalah jemaat di Ibrani itu dengan penyulut. Saat itu orang-orang Yahudi mengalami aniaya yang besar, satu keputusasaan di dalam tekanan yang besar. Dan pada saat kita orang-orang mengalami tekanan dalam kehidupan kekristenan, kecenderungannya adalah apa? Egoisme. Dia mementingkan, aku dewi soro, ya aku perhatikan orang lain. Iya loh, aku dewi soro, bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Kecenderungan pada saat ada tekanan dari orang Yahudi itu, mereka cenderung untuk memikirkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Kecenderungan untuk tidak mau mengurusi orang lain, sehingga dikatakan percuma sama aku dirimu. Tetapi dalam kondisi itu makanya Paulus mengatakan parasmos, kemarahan yang serius, mendorong dengan sangat, memotivasi dengan sangat. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Kalau saya katakan memprovokasi, artinya apa? Kita memang betul-betul harus melakukannya dengan benar, dengan serius banget, seperti yang terjadi perselisihan besar, seperti terjadi kekacauan besar. Jadi mendorong orang untuk seperti itu, ya, di dalam masa yang susah. Karena banyak orang yang tidak tulus, banyak orang yang mementingkan diri sendiri, banyak orang yang maunya diri sendiri, banyak orang yang hanya sementara, yang memotivasi sementara, pokoknya mari ditinggalkan. Itu yang terjadi. Tetapi di sini tidak. Tuhan mau membuat kita benar-benar luar biasa, menjadi nyata kasih. Saya tutup dengan satu kisah di mana ada seorang keluarga yang tinggal kakak beradik, orang tua tidak ada. Dia mencari nafkah dengan mengerjakan ladang. Dia mengerjakan ladang, dia kerjakan bersama-sama. Hasil dimakan bersama-sama. Pada suatu ketika kakaknya sudah mulai menikah, tapi mereka tetap rukun, mereka tetap mengerjakan. Adiknya berpikir, kakakku sudah menikah, sudah ada tanggungan. Hasil panen yang dia bagi rata, diam-diam dia kirim ke kakaknya. Setiap panen, satu malam dia pastikan kirim, diambil waktunya. Setiap panen dia kirim, karena dia berpikir kakaknya pasti membutuhkan, karena kakaknya punya istri. Logikanya masuk. Tetapi dia melihat lumbungnya tidak pernah kering, lumbungnya tidak pernah kosong. Mungkin pujian bisa mengingatkan satu lagu, lumbungnya tak pernah kosong. Tetapi kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, ternyata sudah menjadi ketahuan ketika suatu saat bertemu di tengah malam. Mereka berpapasan, "Dek, kamu ngapain?" "Aku mau bawa hasil panen terakhir ke gudangnya kakak." "Kakak mau apa?" "Aku juga melakukan hal yang sama." Bisa dipahami. Kakaknya juga ternyata memberikan hasil panennya yang sama ke lumbung adiknya. Alasannya apa? "Adikku, engkau sudah sangat membantu kami. Tentu kau jangan gak ada yang ngurus. Engkau tentu membutuhkan banyak bahan makanan supaya kehidupanmu lebih baik." Mereka saling mengasihi dan diam-diam untuk saling memberi. Sehingga suatu malam mereka bertemu, mereka sangat haru biru. Mereka berpelukan. Itu yang terjadi. Dan itu yang mengikatnya adalah kasih. Itu yang mengikatnya adalah kemurahan hati. Hukum persaudaraan. Tidak ada yang menentang hukum kasih. Amin. Dan itu menjadi bagian
provokasi satu dengan yang lain untuk pelimpahan kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri.